8. Kembali. Enak aja kamu mau pergi begitu saja. Kamu akan saya laporkan ke polisi karena berhubungan dengan suami orang. Ucap wanita itu ketika Shinta mengajak kakaknya pulang. Tapi suamimu itu bilang belum beristri. Balas Laya hampir saja emosi tapi ditahan oleh Shinta. Mohon maaf Pak, kami hanya berkepentingan untuk mencari Kak Laya, kami permisi, ucap Nico kepada petugas hotel. Shinta mendampingi Laya tanpa menyalahkan dan tanpa bicara, dia hanya diam ingin menyalahkan tapi dirinya juga sempat seperti Laya. Tapi untung saja bertemu dengan lelaki baik. Maafkan kakak. Gak apa-apa Kak, lain kali jangan begitu lagi. Biar aku yang cari nafkah. Balas Shinta ketika akan masuk ke dalam mobil. Ini mobil siapa? Kenalin aku Nico, temannya Shinta. Gak apa-apa Kak, masuk aja. Nanti aku antar ke rumah. Ungkap Nico sambil menjaga tangan Laya. Maaf ya sudah ngerepotin kalian, balas Laya sambil menyenderkan badannya ke jok mobil sementara Shinta duduk di samping Shinta. Gak apa-apa Kak. Nico melajukan mobil menuju rumah Shinta, dia merasa ingin menjaga dan melindungi Shinta. Rasa pada Vike begitu saja hilang sejak dia bertemu dengan Shinta. Kalian kok bisa kenal? Itu apa Kak? Kita bisa kenal kenapa? Karena tak bisa menjawab, Shinta melimpahkan kepada Nico. Itu ke aku pengunjung di cafe tempat Shinta kerja, balas Nico sedikit bisa dipercaya. Kamu orang kaya ya, mobil kamu bagus? Tanya Laya sangat tidak sopan menurut Shinta. Apa sih Kak? Aku berteman tulus dan memandang seseorang dari harta. Balas Shinta merasa kesal dengan pertanyaan Laya kepada Nico. Sudah gak usah berantem. Aku tulus berteman sama Shinta bukan karena kasihan Kak, aku malah senang bisa kenal Shinta yang dewasa dan mandiri. Balas Nico sambil memegang tangan Shinta yang emosi. Oh gitu? Antar aku ke rumah Rick aja. Balas Laya sama sekali gak peduli dengan sang ibu yang terus mengkhawatirkan dirinya. Kurang ya kakak pergi sejak kemarin sore sampai siang hari bolong gini. Ibu itu nyariin kamu Kak. Beda sama aku yang pergi semua gak akan peduli, aku nyariin kakak juga karena ibu nangis terus. Pulang dulu kalau mau ke rumah Mas Rick, suruh Mas Rick jemput seperti biasa. Ucap Shinta panjang lebar membuat Laya diam tak berani menjawab. Setelah sampai Shinta dan Nico kembali pergi kalau untuk ngampus sepertinya sudah gak ada waktu, jadi Nico mengajak Shinta untuk pulang ke rumahnya. Siapa tahu Shinta bisa menyembuhkan sang ayah itu yang Nico harapkan. Mobil masuk ke rumah dengan desain minimalis modern dan terlihat sangat indah. Sebagai orang yang sangat kaya, keluarga Hendrik tak suka terlihat kaya, mereka lebih kesederhana jika membuat atau membeli sesuatu. Selamat datang di rumahku Shinta. Ayo aku ajak ketemu sama papa. Di mana papamu? Kalau siang begini biasanya dia duduk di pinggir kolam renang seperti kebiasaan saat bersama mama dulu. Nico mengarahkan Shinta untuk berjalan ke kolam renang. Itu dia papa. Pak Hendrik terlihat melihat kolam memandang dengan tatapan kosong dan sesekali seperti berbicara dengan seorang di sampingnya padahal tidak ada siapa-siapa. Nico mengacak rambutnya ketika melihat keadaan sang ayah. Coba kita mendekat Mas. Boleh ayo. Papa. Nico datang, Nico bawa teman Nico. Ucap Nico menjabat tangan sang ayah diikuti oleh Shinta. Selamat siang Om. Kenalin saya Shinta. Halo Shinta, kamu cantik sekali, mirip mamanya Nico saat muda, balas Pak Hendrik sambil tersenyum. Oh ya, terima kasih Om. Om sedang apa di sini? Sedang menunggu mamanya Nico membuat kopi untuk Om, balas Hendrik, memang selalu berhalusinasi tingkat tinggi. Wah enak ya Om minum kopi siang-siang begini. Boleh Shinta duduk di samping Om? Boleh silahkan Om, senang kalau ada yang ngajak ngobrol soalnya Nico kerja, terus kalau Miko sekolah pulang sore belum dia futsal sama temannya, balas Hendrik sudah mulai nyambung dengan pembicaraan dengan Shinta. Memang mamanya Mas Nico kemana Om, kok lama banget buat kopi? Gak tahu, katanya tadi mau buat kopi paling sekalian buat camilan, biasanya begitu. Om percaya dengan kematian? Tanya Shinta mencoba menyadarkan Pak Hendrik. Percaya semua orang akan mati, tapi kalau sampai mamanya Nico meninggal, Om belum siap kehilangan. Apa sih Om tujuan manusia hidup dan setelah meninggal? Tentunya masuk surga dan abadi di sana.
Nah, semua manusia mengharapkan itu dan kita nggak tahu takdir Allah kapan kita akan dipanggil dan dengan cara apa Allah mengambil nyawa kita. Om percayakan mamanya Mas Niko orang baik, istri Om orang yang akan masuk surga. Tanya Shinta lagi. Niko hanya terduduk diam, tak pernah ayahnya nyambung jika diajak berbicara hanya bersama Shinta kali ini. Percaya Om, percaya istri Om akan masuk surga dan Om akan abadi di sana. Andai saja istri Om lebih dulu masuk surga dan menunggu Om di sana, bolehkah? Dan Om di dunia disuruh melanjutkan untuk merawat dan membesarkan kedua anak Om sampai besar dan memiliki kebahagiaan masing-masing. Ucap Shinta sambil memegang tangan Pak Hendrik. Tapi Om akan sedih jika dia pergi lebih dulu. Nyatanya istri Om bahagia di sana dan menunggu Om dengan penuh senyum. Om harus melanjutkan hidup dan membesarkan kedua anak Om karena istri Om menatap di surga. Tidak baik Om terus menganggap istri Om yang sudah pergi, tapi Om anggap ada. Mas Niko dan adiknya butuh figur ayah yang menggantikan mamanya yang sudah pergi. Sekarang hanya lantunan doa yang bisa Om persembahkan untuk istri Om yang sudah bahagia di surga. Jelas Shinta membuat Pak Hendrik meneteskan air mata, begitu juga dengan Niko. Niko datang mendengar dari jauh apa yang Shinta ucapkan dan juga meneteskan air mata sambil terpaku. Dia belum tahu siapa Shinta, tapi dia respect karena berani menyadarkan sang ayah. Yakinkan Papa kalau mama kamu sudah gak ada, Niko. Ayo kita ke kuburan mama, Pak. Itu Miko juga sudah datang. Miko datang memeluk sang papa disusul oleh Niko, dan Shinta menatap dengan air mata yang mengalir. Maafkan Papa ya yang selama ini terus mengharapkan mama ada, padahal kalian sudah terima dan menyadari jika mama sudah pergi. Apakah Om tahu bunga kesukaan istri Om? Tanya Shinta ketika ketiganya menyudahi pelukan dan menghapus air mata dengan tangan. Mama suka sekali dengan bunga mawar putih. Kita beli yang banyak dan kita kirim doa biar beliau tersenyum di surga, ucap Shinta sambil tersenyum. Kamu siapa, Kak? Oh iya, kenalin, aku Shinta, temannya kakakmu. Aku Miko. Makasih banyak ya udah membuat Papa kembali. Sama-sama kalian hanya gak tega sama Papa kalian dan ikut dalam halusinasi beliau tanpa membenarkan yang sudah terjadi. Mereka lalu menaiki mobil menuju pemakaman, dilemani ke wanita kebanggaan ketiga lelaki yang kini sudah pergi ke surga. Pak Hendrik sudah kembali dengan keceriaan seperti dulu, tak murung dengan kepergian sang istri. Beneran lo kamu mirip dengan mamanya Niko dan Miko saat muda. Makanya tadi Om kaget seperti memutar kisah saat kita pertama kali bertemu puluhan tahun yang lalu. Ucap Pak Hendrik yang duduk di belakang bersama Shinta. Bab 9. Air mata bahagia. Iya Kak Om. Alhamdulillah, dengan aku mirip sama istri Om sekarang malah Om sembuh dan bisa bahagia dengan kedua jagoan Om, kan? Balas Shinta sambil tersenyum. Terlalu sakit memang dengan kepergiannya, dia satu-satunya wanita yang aku cintai dan sampai mempunyai 2 orang anak. Sedangkan malah meninggal dengan cara tragis akibat sopir goblok yang membuat istri saya meninggal. Ungkap Pak Hendrik membuat Shinta juga mengingat kejadian 2 tahun yang lalu di mana sang ayah kecelakaan dan sampai di penjara. Sabar ya Om. Di balik semua musibah pasti ada hikmah. Kamu kuliah atau kerja di mana? Om lihat kamu masih sangat muda. Tanya Hendrik mulai tertarik dengan Shinta. Kuliah dan kerja Om. Hebat banget. Kok bisa kuliah sambil kerja? Ya karena saya adalah tulang punggung keluarga Om. Kalau cuma kuliah lantas gimana keluarga saya bisa bertahan hidup? Balas Shinta dengan senyum yang tulus. Wanita tangguh. Semoga kamu dilindungi Allah dan mendapat rezeki yang banyak ya. Makasih banyak Om. Om juga semangat untuk terus menjalani hidup, ingat dia jagoan Om itu butuh seorang ayah. Makasih ya Kak, karena kakak Papa kembali dan bisa senyum lagi, ucap Miko yang duduk di samping Niko kepada Shinta. Sama-sama Miko. Aku juga senang kok ikut bisa membantu kalian karena Mas Niko juga sudah banyak membantu keluargaku. Emang MBA Vika gak cemburu Kak Niko sama Kak Shinta? Tanya Niko yang memang tahu sifat Vika. Udah gak ada hubungan sama Vika. Kakak udah putus. Kalau bisa sih dapetin Shinta, hehe. Balas Niko sambil cengengesan. Jadi Kak Shinta dijadiin pelampiasan gitu tih? Hati-hati ya Kak. Iya Mik. Aku hanya sebagai payung ketika hujan datang, tapi Mas Niko lebih milih naik mobil.
Balas Shinta membuat semua tertawa, begitupun Pak Hendrik. Ya enggak lah. Kamu itu bagaikan air dan aku ikannya, kalau gak ada kamu aku gak bisa hidup. Ungkap Nico bisa gombal juga ternyata. Cie-cie ehem. Berhenti dulu mas, itu ada penjual bunga dan banyak bunga mawar putih, ucap Shinta ketika melihat penjual bunga di pinggir jalan. Iya. Pak Hendrik membeli begitu banyak bunga mawar putih, satu buket besar. Tak lupa Shinta juga memesan bunga tabur dan ternyata di penjual itu juga menjajakan bunga tabur untuk ziarah. Mereka lalu melanjutkan ke pemakaman mewah di kota yang dibeli dengan harga fantastis jika akan dimakamkan di sana. Rumah mamamu sangat indah ya Nick, ucap Pak Hendrik ketika sampai di makam sang ibu. Ini kan kalian sendiri yang memesan, bahkan Nico, dan Nico saja tak tahu lopa, jawab Nico sambil ikut jongkok di dekat makam sang mama. Iya, seminggu sebelum mamamu meninggal, dia mengajak papa untuk membeli 2 makam. Di sini katanya kalau siapapun yang meninggal duluan harus dimakamkan di sini, dan satunya untuk yang meninggal akhir, balas Pak Hendrik sambil meneteskan air mata. Mama Nico datang bersama Miko dan papa. Sekarang papa sudah menerima kepergian mama. Jadi kita bisa ziarah ke sini bertiga, tak hanya aku dan Miko saja. Oh ya, kenalin Ma, ini ada temanku bernama Shinta. Papa bilang dia sangat mirip seperti mama waktu muda, ucap Nico sambil mencium nisan sang mama. Sayang, saya membawa buang kesukaan kamu bersama anak-anak dan tambah 1 personil, boleh ya? Aku anggap dia anak perempuan kita. Seperti keinginanmu yang selalu ingin punya anak perempuan. Mama Miko sekarang datang dengan kakak dan papa. Juga bersama wanita yang membuat papa kembali, Mama yang tenang di surga ya. Sekarang kita sudah bisa doain mama bareng-bareng, ungkap Miko sambil menyeka air matanya. Kamu bicara Shin sama mama? Halo Tante Della. Kenalin, aku Shinta. Maaf ya, aku lancang ikut ke makam tante. Pasti tante cantik banget, lihat 3 jagoan tante sangat kehilangan dengan kepergian tante. Semoga bahagia ya tante di surga, ucap Shinta ikutan terharu dan menyeka air matanya yang turun, padahal dia tak kenal dengan wanita itu. Mama cantik banget, sampai punya 2 anak dia tetap cantik, ucap Nico sambil mengelus pundak Shinta. Ini bunga buat kamu sayang. Aku memang salah sudah menganggap kamu ada, padahal yang kamu butuhkan adalah doa. Pak Hendrik menaruh buket bunga di atas pusaran sang istri. Kita kirim doa dulu buat mama. Mereka berempat mengirim doa dengan isakan tangis. Momen ini adalah momen yang sangat-sangat diinginkan oleh Nico dan Miko yang selalu mengirim doa berdua, dan sang ayah masih menganggap mamanya ada. Setelah mengirim doa dan menaburkan bunga, mereka berpamitan dan kembali ke mobil dengan perasaan yang lega. Sang papa sudah menerima kepergian sang mama dengan ikhlas dan kembali menjadi Pak Hendrik yang dulu. Kita makan dulu ya untuk merayakan papa yang sudah kembali lagi, sekalian ngajak Shinta pahlawan kita, ucap Nico setelah sampai di mobil. Boleh, udah 2 tahun ya papa gak menjadi ayah yang baik buat kalian, maafkan papa. Sekarang kita harus hidup bahagia sambil doain mama, ucap Pak Hendrik sambil tersenyum lebar. Alhamdulillah Pak. Makasih ya Kak Shinta, jadi pahlawan dan superhero kita. Sekarang Kak Shinta kita anggap sebagai anggota keluarga kita juga, ucap Miko sambil tersenyum kepada Shinta. Gak usah gitu Miko, aku ikhlas kok. Tapi jangan sampai malam ya Mas, kan aku harus kerja, ucap Shinta kepada Nico. Iya kok. Gak usah kerja, harusnya gak apa-apa. Aku punya tanggung jawab keluargaku. Gak boleh seenaknya gitu, balas Shinta semakin membuat semua bangga dengan Shinta. Kamu masih kecil dan kamu hebat Shinta, Om bangga bisa kenal kamu. Mereka lalu makan di restoran mewah dengan bahagia karena sudah ada Pak Hendrik dan ditambah ada Shinta yang seperti menggantikan kehilangan Della. Mereka tampak menikmati hidangan dengan penuh canda dan tawa. Shinta pamit ya Om. Mau berangkat kerja. Miko, Kak Shinta balik dulu ya, belajar yang benar dan jangan pacar dulu, hehe, ucap Shinta sudah sangat dekat dengan Miko. Iya Kak. Pacaran buat hiburan sih gak apa-apa kan Pak, hehe. Ayo Shin, keburu telat, kamu masuk, ucap Nico sambil menggandeng tangan Shinta menuju mobil. Daa Om, daa Miko. Hati-hati Shin. Daa Kak. Besok main lagi ya. Di dalam perjalanan menuju ke Miko tampak tersenyum dengan riang sambil bersenandung.
Beban dalam hidupnya serasa hilang seketika karena kehadiran Shinta. Kenapa sih senyum-senyum gak jelas? Seneng banget Shin papa balik dan ada kamu di hidupku semua seakan sempurna, ucap Nico sambil tersenyum. Jangan jatuh cinta sama opik abu ini, Mas. Aku gak sebanding dengan kamu. Ya memang kenapa? Mama dulu anak seorang petani dan menikah dengan papa yang punya perusahaan besar. Oh iya. Tapi beneran aku gak pantas bersanding denganmu. Bab 10. Cemburu. Di mataku semua manusia itu sama dan siapapun jodohku tentu pantas bersanding denganku, ucap Nico sambil memandang wajah Shinta. Amin, semoga kamu dapat sesuai apa yang kamu inginkan ya, Mas, balas Shinta sambil tersenyum. Semoga kamu hamil dan kita bisa nikah, ungkap Nico ngawur. Hah? Janganlah Mas, aku masih ada adik dan ibu yang harus aku tanggung. Ya, kalau aku jadi suami kamu semua bebanmu pindah ke pundakku, balas Nico sambil tersenyum. Udahlah, jangan halu Mas, cepat antar aku ke tempat kerja, ungkap Shinta merasa malu membahas seperti itu bersama Nico. Shouting nih? Enggak kok. Keburu telat aja loh. Balas Shinta sambil melihat jendela mobil. Bilang aja deh kalau shouting. Biasa kalau orang naksir mah shouting gitu. Goda Nico kepada Shinta. Gak juga Uli? Nico mengantar Shinta ke kafe lalu meninggalkan Shinta karena tak mungkin juga dia menunggu Shinta dari habis maghrib sampai jam 12. Nico kembali ke rumah dan menemui sang papa yang sudah kembali seperti dulu. Papa, bahagia banget kelihatannya. Kamu ada rasa ya sama Shinta? Tanya Pak Hengki curiga anaknya sedang jatuh cinta. Kayaknya sih Pak, aku mulai kagum dengan sosok dewasa seperti Shinta. Dia rela membuang masa mudanya agar keluarganya tetap hidup. Balas Nico sambil duduk di sofa dekat sang papa. Sepertinya Shinta orang baik. Buat dia jatuh cinta dan semoga kalian bisa sampai menikah. Ucap Pak Hengki sambil menepuk pundak Nico. Kalau aku udah boleh pacaran belum, Pak? Tanya Miko yang sejak tadi main game dengan ponselnya. Umur aja belum 17 tahun masa mau pacaran. Punya KTP dulu baru boleh pacaran. Harus punya SIM surat izin mencintai. Ungkap Nico menggoda sang adik. Ih, kan kakak dulu pas sekolah juga udah pacaran kok, kenapa Miko gak boleh? Tanya Miko dengan wajah cemberutnya. Kakak bisa jaga diri, kalau kamu kayaknya gampang terpengaruh deh. Masa? Aku yang gampang terpengaruh, bukannya Kak Nico ya kan yang terpengaruh sama MB Vike sampai bertahun-tahun Uli? Ucap Miko membuat Nico menyerang Miko dan mengganggu adiknya yang sedang main game. Bisa aja ya kalau ngomong. Awas aja. Ucap Nico merebut ponsel Miko dan membuang ke sofa yang agak jauh serta menggelitiki Miko sampai teriak-teriak gak jelas. Kak, aku lagi main, nanti aku kalah. Ampun, iya ampun. Nico udah. Makanya kalau jadi cowok jangan lemes ya, kalau ngomong aku ceburin kempang baru tahu rasa. Uleh. Siapa takut Uli? Goda Miko sambil berlindung di belakang badan sang ayah. Astaga kalian ini. Udah deh Miko, jangan pancing kakaknya terus. Awas aja ya kamu. Nico memburu Miko yang berlari ke tangga lantai atas dan membuat Hengki geleng-geleng kepala dengan kelakuan kedua anaknya yang selalu bertengkar saat bersama. Astaga, berarti selama 2 tahun ini kalian hidup sendirian hanya berdua tanpa papa. Maafkan papa ya sayang. Ucap Hengki sendirian melihat sang anak masih kejar-kejaran. Miko, awas aja ya kamu. Besok tunggu pembalasanku. Ucap Nico ketika Miko berhasil masuk ke dalam kamar dan mengunci diri. Nico lalu kembali ke bawah untuk ngobrol dengan sang papa. Sudah lama sekali momen ini ditunggunya, selama 2 tahun sang ayah seakan ada tapi tak pernah ada. Papa udah makan malam? Tadi sore kan kita udah makan bareng Shinta ya, belum lapar. Biasanya kalau kita ajak makan papa selalu bilang nungguin mama pulang arisan atau nungguin mama belum selesai masak. Sekarang papa sudah menyadari ya kalau mama gak ada. Alhamdulillah semua berkat Shinta. Oh ya, gimana perusahaan sekarang? Masih baik-baik saja kan?
Tanya Hengki yang biasanya mengurus perusahaan tapi kali ini sudah 2 tahun tak hadir. Semua baik, Pak. Semua berjalan sesuai rencana Papa. Walau Nico sampai habis-habisan membuang waktu untuk mempertahankan perusahaan tanpa Papa. Balas Nico yang memang baru terjun ke dunia bisnis dan langsung dibebani untuk mengurus perusahaan. Kamu hebat. Besok Papa udah mulai bantu urus lagi kalau kamu mau melanjutkan kuliah silahkan. S1 sudah cukup buatku, Pak. Aku hanya butuh waktu untuk berebut hati Shinta, hehe. Ungkap Nico sambil cengengesan. Beneran jatuh cinta anak Papa? Kenapa bisa mudah sekali melupakan Vika? Memang kalian sudah lama putus? Kan aku pacaran sama Vika juga karena pakasan Mama karena dia anak teman arisan Mama. Ya memang tak bisa dipungkiri selama 3 tahun lebih ada rasa sayang sama dia, tapi dia selingkuh sama Diopa, siapa yang gak langsung mutusin di? Jelas Nico membuat Hengki terkejut. Dio? Astaga, tega sekali mereka ini ya, sudah lupakan Vika. Papa gak butuh mantu kaya raya, malah hanya akan jadi saling bersaing harta. Makanya Papa dulu memilih mamanya ya, karena itu Nico. Karena malas bersaing harta dengan anak orang kaya. Betul. Dan kamu juga sudah benar bersama Shinta, anaknya baik, pekerja keras, punya tanggung jawab yang besar kepada keluarga Shinta, benar-benar wanita luar biasa menurut Papa. Alhamdulillah, Pak. Ya sudah, Papa istirahat sana biar besok bisa ngasih kejutan ke karyawan Papa kalau Papa sudah sembuh, oke? Nunggu Mama pulang arisan dulu, Nick, balas Hengki bercanda. Pak, jangan bercanda deh, jangan bilang Papa balik lagi. Haha, nggak, Nico. Ya sudah, Nico ke kamar dulu ya, Pak. Gak main. Nanti jemput Shinta, masih jam 12 pulangnya. Nico berjalan ke kamar sambil melirik kamar Miko, apakah sudah terbuka atau masih terkunci dari dalam. Ternyata sudah terbuka. Nico lalu masuk secara asal ke kamar Miko, adik lelakinya yang masih duduk di bangku SMA. Apa sih, Kak? Ngapain masuk ke kamar Miko? Ya emang kenapa? Kamu lagi visi sama pacar ya? Ucap Nico menggoda sang adik. Enggak. Nico lagi ngerjain tugas sana, keluar. Ucap Miko mendorong Nico keluar kamar. Dasar ya kamu. Nico lalu berjalan ke kamarnya sambil bernyanyi, karena hidupnya sudah bahagia sekali hari ini. Karena bosan, Nico menelpon Shinta yang jelas-jelas sedang kerja, membuat Shinta menatap layar dengan wajah yang sangat aneh. Apa sih, Mas? Aku lagi kerja loh. Kangen, boleh dong aku lihat wajahmu sebentar? Him udah lihat kan? Ya udah ya. Shinta, sini dulu, terdengar suara Vero memanggil Shinta yang sedang visi dengan Nico. Iya bentar. Ucap Shinta sambil mematikan panggilan. Brengsek. Kenapa ada lelaki itu di sana? Gue ke sana lagi aja. Ucap Nico lalu mengambil kunci mobil dan bergegas kembali ke kafe padahal dia baru saja sampai rumah. Mau kemana nih? Tanya Hengki yang belum ke kamar, masih ngobrol dengan satpam di depan rumah. Ke kafe, Pak. Dasar anak muda yang sedang kasmaran. Bab 11, Alam Mimpi. Shinta mematikan panggilan Nico lalu mendekat ke Vero. Bagaimanapun Vero adalah pelanggan di kafe itu. Jadi Shinta harus berperilaku baik kepada Vero, jika tidak pasti bosnya akan marah padanya. Iya, ada apa, Vero? Mau pesan apa lagi? Tanya Shinta dengan sopan. Mau pesan kamu satu malam boleh gak? Tanya Vero membuat Shinta sedikit tersinggung dan hanya melempar senyum. Aku hanya nawarin dan melayani menu yang ada di kafe ini. Jadi Vero dan yang lain mau pesan apa lagi? Tanya Shinta sudah merasa sangat kesal. Vero cuma butuh kamu, Shin. Makanan di sini sih cuma kita yang butuh, haha. Balas teman Vero yang lain. Ya, dan aku di sini buat melayani kalian untuk makan dan minum di kafe ini. Jadi mau pesan apa? Kalau tidak aku masih banyak pekerjaan lain. Malam ini aja mau kan sama aku? Nanti aku bayar kuliah kamu sampai selesai. Ucap Vero sambil menyentuh dagu Shinta. Yang sopan ya, Vero. Kamu gak biasa begini. Kalau gak mau sopan jangan jadi temanku lagi. Balas Shinta sambil sedikit mundur. Maaf. Tapi ayo jadi pacarku, Shin. Aku sudah banyak effort banget buat dapetin kamu. Aku hanya mau kamu jadi pacar aku.
Balas Vero sambil bersujud di depan Shinta. Maaf, sudah berkali-kali ku bilang jika aku gak akan pacaran Vero. Aku sekarang maunya fokus buat urus pendidikan dan keluargaku. Balas Shinta sambil akan berjalan menjauh dari Vero. Tapi tangan Shinta ditahan oleh Vero, bahkan mereka sudah jadi tontonan pengunjung cafe. Tak hanya ditahan, tapi sedikit ada paksaan buat Shinta menghadapnya lagi. Sakit, Vero, lepasin. Jawab ia dulu, bilang kalau kamu mau jadi pacar aku. Ya aku gak mau. Balas Shinta sambil mencoba melepaskan tangannya dari genggaman Vero. Bilang iya atau tangan kamu aku patahkan. Hei, jaga omongan kamu ya. Ucap Joko mendekat ke arah Vero dan mencoba melepaskan tangan Shinta dari tangan Vero. Ngapain kamu berian Shinta? Kamu juga sukakan sama Shinta, aku sudah tahu dari gelagat kamu. Ucap Vero kepada Joko sambil melepaskan pukulan keras di pipi Joko. Kalau iya memang kenapa? Aku suka tapi aku gak memaksa. Lepasin Vero. Sakit. Hei, lepasin Shinta, ucap Nicole yang datang berlari ke arah Shinta dan melepaskan pukulan ke wajah Vero sampai berdarah membuat Vero melepaskan genggamannya dan tersungkur ke belakang. Siapa lagi lo? Banyak banget yang suka sama lo ya, Shin? Tanya Vero sambil mengusap darah di pipi dan dibantu bangun oleh teman-temannya. Udah, ayo pergi dari sini Shin, ucap Nicole membawa Shinta ke rangkulannya dan membawa Shinta pergi dari cafe itu. Mas, tapi aku masih kerja, ucap Shinta masih saja memikirkan pekerjaannya. Udah, nanti aku yang bilang ke Om Agus, lagian pasti dia juga lihat nanti di CCTV, kamu tenang aja, ucap Niko terus membawa Shinta ke mobilnya. Gak enak aku, Mas. Aku balik aja ya, aku kan kerja dan punya tanggung jawab di sana. Masuk dulu, aku segera telepon Om Agus. Niko menutup pintu ketika Shinta sudah masuk dan masuk di pintu kemudi. Dia langsung memegang ponsel dan menelpon Agus. Halo Om, ini Niko. Iya Niko, ada apa? Ada yang bisa Om bantu? Tanya Agus, biasanya Niko tak pernah menghubunginya. Terjadi keributan hari ini di cafe. Shinta jadi korbannya, tangannya sakit, jadi sekarang aku antar pulang. Aku langsung telepon karena Shinta merasa tidak enak jika pulang tanpa izin. Ucap Niko to the point. Oh iya, tapi Shinta gak apa-apa kan? Kalau ada yang luka atau sakit tolong kamu bawa ke rumah sakit ya, soalnya Om lagi di luar kota. Ucap Agus dengan baik. Baik Om, gak apa-apa kok, Shinta butuh menenangkan diri saja. Ya sudah, gak apa-apa, kalau sembuh langsung masuk kerja lagi, gak apa-apa, balas Agus tak mempermasalahkan. Baik Om, terima kasih ya Om. Sama-sama. Niko langsung menatap wajah Shinta dan mengedipkan mata ketika sudah menyelesaikan masalah yang Shinta pikirkan. Niko lalu melajukan mobil lagi. Mas, beneran gak apa-apa? Kalau sama karyawan biasanya galak loh Pak Agus itu. Masih saja Shinta memikirkan pekerjaannya. Ya gak beranilah. Tahu sendiri modal utama dia bisa sukses aja papa aku. Langsung pulang aja yuk. Kamu mau pulang ke rumah aku? Tanya Niko menggoda Shinta. Gak, Mas, mau pulang ke rumah aja. Ngapain lagi ke rumah kamu sih? Bisa bercocok tanam, haha. Mau nanam apa? Ngapain sih orang kaya bercocok tanam? Balas Shinta dengan polosnya. Nanam kangkung juga bisa ya kan? Kalau suami istri bercocok tanam buat bikin dede bayi, hehe. Balas Niko sambil cengengesan. Isi syarahnya kesana aja ya. Ya gak apa-apa, lagian kita udah melakukan loh. Lumayan nyicil malam utama, hehe. Ungkap Niko ikutan gesek. Pertemuan gara-gara uang 200.000, balas Shinta dengan entengnya. Tapi enak bikin ketagihan, hehe. Kamu bikin lagi? Balas Niko sambil memegang tangan Shinta. Kayak rasa seblak dong kalau bikin lagi, Mas. Ada aja sih kamu ini. Aku belum pernah makan seblak sih, jawaban Niko membuat Shinta melongo. Masa ada segelintir manusia yang belum makan seblak sih? Termasuk golongan langka. Ungkap Shinta sambil geleng-geleng kepala. Gak pernah makan beneran deh. Emang enak banget Mas, aku bisa seminggu 2 kali kalau ada uangnya, hehe.
Itu ada warung seblak, kita mampir dulu. Mana? Itu loh mas. Ada seblak prasmanan. Jadi kita bisa pilih topping sesuka hati kita, ayo mas. Shinta sudah memegang lengan Nico sambil merengek minta seblak. Boleh, balas Nico dengan paksaan. Nico memarkirkan mobil dan masuk ke warung seblak yang penuh dengan anak cewek seumuran Shinta yang lagi nongkrong. Ada yang sama teman wanita, ada juga yang sama pasangannya. Untung saja Nico malam ini berpakaian dengan stylish anak muda, bukan bapak-bapak pulang dari kantor. Coba aja dia berpakaian seperti itu, pasti sangat malu jika diajak ke tempat kayak gini. Kamu mau topping apa? Sini kamu ambil pakai sumpit dan taruh di piring ini. Shinta memberikan pising dan sumpit buat mengambil bahan seblak dengan berbagai topping. Makanan apa ini? Kerupuk mentah gini dimakan? Masa sama Patrick juga dimasukin? Tanya Nico sambil melihat kerupuk mentah dan frozen food dengan bentuk bintang. Kamu pertama ambil kerupuk, Mia, sama telur itu dasar bahan seblak. Setelah itu kamu ambil topping yang kamu suka, bisa ambil ceker itu atau kamu ambil sosis ini, kamu pilih sendiri. Shinta mencontohkan Nico untuk mengambil bahan seblak. Makanan macam apa ini? Kamu aja deh, aku nyari kursi gak mudeng aku. Balas Nico nyerah, gak tahu apa yang harus dia pilih. Ya sudah, aku aja yang pilih. Setelah memasukkan topping ke dalam piring dan memberikan kepada penjual seblak, Shinta langsung berjalan menuju arah Nico duduk. Untung saja masih ada tempat duduk karena malam ini cukup ramai. Bisa banyak gini yang mau makan kerupuk mentah? Emang seenak apa seblak itu? Tanya Nico ketika Shinta duduk di sampingnya. Namanya sedang viral Mas Jetia, semua akan suka. Nanti juga akan terganti dengan makanan baru yang akan berdatangan. Balas Shinta sambil melihat ponselnya. Warga 62 mang sukanya itu ngikut temen. Apa-apa ngikut teman. Bahkan teman ngeslot sampai habis-habisan, ya masih aja besok ikut. Ya begitulah mas, kamu gak marah kan aku aja ke tempat begini? Tanya Shinta khawatir. Nggak, kenapa marah? Aku juga penasaran sih, tapi kalau gak doyan ya maafin aku ya. Balas Nico sambil memegang tangan Shinta. Ya wajar kalau kamu gak doyan sih mas, soalnya kamu biasa makan daging wagyu, nah ini malah makan kerupuk mentah ala orang Sunda, haha. Maafkan aku ya mas. Ya gak apa-apa, tenang ada deh, ucap Nico sambil merangkul pundak Shinta. Mas nanti ketemu sama pacar kamu lagi. Nanti kamu malu jalan sama upik abu begini. Ucap Shinta merasa tak enak jalan sama Nico. Ya biarin aja mang, kenapa? Kalau udah mantan ya mantan, kenapa harus malu sih Shin, aku malah bangga punya kamu loh. Tak lama pesanan 2 mangkok seblak dan jus jeruk sudah datang. Shinta langsung mengambil miliknya dan dilihat sudah sesuai dengan topping yang dia pilih atau belum. Nah ini punya aku yang gak pakai sosis dan ini punya kamu mas, ucap Shinta sambil memberikan milik Nico ke depan Nico. Kalau aku gak doyan kamu habisin semua ya. Nico mengambil sendok dan menyeruput kuah seblak dan merasa sangat aneh dengan rasa tersebut. Ekspresi wajahnya saja sangat aneh membuat Shinta tertawa melihat ekspresi Nico. Makanan apa lo ini? Kayak urap tapi pakai kuah. Aku gak doyan. Balas Nico menyodorkan mangkok seblak miliknya ke dekat Shinta. Ya mang pakai kencur, tapi bukan urap juga mas. Masa kayak urap sih enggak kok. Shinta mencoba menyeruput kuah milik Nico dan menurutnya ya memang rasa seblak seperti biasa aja. Aneh banget rasanya. Kamu aja yang makan, aku minum ini aja. Balas Nico sambil menyeruput jus jeruk yang dipesan Shinta. Coba kamu makan 1 topping aja mas. Shinya menyodorkan 1 potong sosis ke mulut Nico, tapi Nico sama sekali tak membuka mulut. Bahkan Nico menggelengkan kepala tanda tak mau. Masa kamu lihatin aku makan? Ya gak enak dong aku. Namanya juga gak doyan. Aneh banget rasanya. Balas Nico memang tak suka dengan rasa khas seblak. Aku makan sendiri aja, kebetulan semua toppingnya yang aku suka, ujar Shinta dengan wajah sumringah. Shinya menikmati 2 mangkok seblak dengan nikmat, bahkan Nico sampai heran kenapa makanan semacam itu bisa masuk ke dalam perut sampai habis 2 mangkok.
Nico bahkan sampai menatap wajah Shinta dengan ekspresi kepedesan dan keringat yang mengucur di wajah. Udah puas? Tanya Nico setelah Shinta sudah selesai makan. Puas banget, Mas. Makasih ya udah nurutin aku buat makan seblak. Balas Shinta sambil tersenyum. Sama-sama. Ya udah ayo. Kamu kasihan banget sejak tadi lihatin orang makan hehe. Ajak Shinta untuk meninggalkan warung seblak. Bayar dulu, masa kamu ngajak kabur sih? Gak boleh gitu loh. Ya maksudnya keluar sambil bayar, Mas. Ngapain kabur sih? Kirain ngajak kabur. Meja nomor 15 MBA, ucap Nico kepada kasir. Semua habis 38.000, Mas. Hah? 38.000 masa? Kita pesan 2 seblak dan 2 jus jeruk. Tanya Miko memastikan karena banginya terlalu murah. Ya emang iya, Mas. Masa ya makan seblak habis 500.000 ya? Gak mungkin kan, Mas? Nico memberikan uang 100.000 kepada kasir seblak dan sang kasir mencarikan kembalian. Kembaliannya ambil aja, MBA. Loh, ini ada kok, Mas. Gak apa-apa. Shinta dan Nico lalu berjalan ke mobil dengan bergandengan tangan bagai sepasang kekasih. Bahkan mereka sangat terlihat serasi. Enak banget ya aku cari uang 100 seharian kerja ini ngasih uang cuma-cuma, ungkap Shinta kepada Nico. Ya gak apa-apa kan aku mampu, Shin. Semoga aku bisa banyak sedekahkan, bisa berkah. Balas Nico sambil membukakan pintu untuk Shinta. Shinta diantar ke rumahnya di jam 10, masih lama dengan jam kerja Shinta yang kadang sampai jam 12 lebih. Tapi di perjalanan mungkin karena terlalu kenyang Shinta malah ketiduran pulas di samping Nico. Astaga, kamu tidur aja masih cantik banget, ucap Nico sambil menyingkirkan rambut ke belakang telinga Shinta. Sesampainya di rumah Shinta, Nico membawa Shinta dengan cara digendong karena sejak tadi dibangunkan juga nggak bangun-bangun. Sesampainya di depan pintu tak lama Bu Ida membukakan pintu dan kaget melihat anaknya digendong oleh Nico. Shinta kenapa? Dia jatuh? Tanya Bu Ida dengan khawatir. Enggak, Bu. Tapi jatuh dalam alam mimpi, hehe. Bab 12. Kecelakaan. Nico membawa Shinta ke kamarnya, kamar yang sangat sederhana dan ditata rapi, banyak aneka ragam benda dengan warna pink dan biru. Nico meletakkan tubuh Shinta ke kasur yang diletakkan di lantai dengan sprei berwarna hitam putih motif kotak-kotak. Maaf ya, kamarnya Shinta berantakan. Tadi adiknya Nisa main di sini. Ucap Bu Ida yang ikut mengantar Nico ke kamar Shinta. Iya gak apa-apa, Bu. Ya udah saya permisi pulang ya. Ucap Nico keluar dari kamar Shinta. Saya buatin kopi dulu ya, Nak Nico. Gak usah, Bu, lagian ini udah malam. Besok bilang ke Shinta kalau mau kuliah tolong hubungi saya ya. Ucap Nico sambil bersalaman kepada Bu Ida. Iya, Nak. Hati-hati. Ucap Bu Ida melihat punggung Nico berlalu keluar dari rumah. Kok aku kayak pernah lihat anak itu di mana ya? Ucap Bu Ida lalu menutup pintu dan masuk ke dalam kamar. Flashback ayah Shinta. Buk, aku pamit kerja dulu ya. Jaga anak-anak sama bayi kita. Ucap Pak Harry sambil mencium perut Bu Ida. Hati-hati ya ayah, ingat kita nungguin ayah pulang, ucap Bu Ida sambil tersenyum. Iya sayang. Shin, ayo bareng ayah. Iya ayah. Pagi banget ayah berangkatnya. Tanya Shinta yang sudah rapi dengan baju kuliahnya. Iya, kata bos ayah harus berangkat pagi buat antar ke puncak, sayang, makanya ayah berangkat pagi. Kakakmu belum bangun? Belum ayah. Biar aja, ayo kita berangkat. Ayo. Maaf ya ayah, masih antar kuliah kamu pakai motor, belum bisa beli mobil. Ucap Pak Harry sambil melajukan motor besar kebanggaannya. Gak apa-apa ayah. Ayah sudah menjadi ayah yang terbaik buat kita, kok ayah mencurahkan hidup ayah buat kita, agar tetap bahagia, makasih ya ayah. Ucap Shinta sambil memeluk sang ayah di belakang. Sesampainya di depan kampus, Shinta berpamitan dengan sang ayah, mencium tangan sang ayah, dan berpamitan dengan sosok paling dibanggakan di dalam hidupnya. Ayah pamit ya, kalau sudah sampai rumah jaga ibu calon adik sama kakakmu ya. Siap ayah. Dah, Shinta masuk dulu ya. Iya kuliah ya, bener ya sayang. Iya ayah.
Pak Heri dengan senyum yang mengembang melajukan mobil menuju rumah keluarga Bagaskara. Dia adalah supir pribadi Budele, istri dari Pak Hendrik Bagaskara, seorang pengusaha kaya raya, ayah dari Nicole dan Miko. Pagi, Bu. Apakah kita akan berangkat sekarang? Belum, masih jam 9, nanti kamu istirahat dulu ya Pak Heri. Siap, Bu, saya permisi. Pak Heri lalu membersihkan mobil dan melihat kelayakan mobil. Setelah selesai, Pak Heri keluar dari garasi dan ikut gabung dengan satpam yang sedang berjaga di pos satpam. Di dalam garasi terdapat Dio, keponakan dari Hendrik, yang mengendap-endap masuk ke garasi dan memotong rem mobil yang biasa digunakan Bu Della. Tante Della adalah salah satu penghalang aku bisa mendapatkan Vika. Jika kamu meninggal maka Vika akan menjadi milikku. Aku turuti permintaanmu, Vic. Aku akan melenyapkan Tante Della sesuai permintaanmu, ucap Dio setelah selesai dengan niat jahatnya. Bu Della memanggil Pak Hendrik dan mengajak berangkat untuk arisan ke puncak bersama teman-teman sosialitanya. Bu Della berpamitan dengan Pak Hendrik dan melambaikan tangan dengan senyum yang indah. Perjalanan berjalan lancar sampai di daerah masuk jalur turunan rem tidak bisa dikendalikan dan sampai Pak Hendrik menabrakkan mobil ke pembatas jalan. Dan mereka berdua tak sadarkan diri. Dan di hari itu juga nyawa Bu Della melayang, sementara Pak Hendrik masih diberi kesempatan hidup, tapi langsung masuk penjara setelah kondisi pulih. Bahkan keluarga saja tidak boleh menemui, hanya diberi kabar saja. Di hari itu bagai petaka bagi keluarga Bagaskara dan juga keluarga Pak Hendrik. Flashback off. Di pagi hari, Shinta mendengar suara azan subuh dan kaget karena tubuhnya sudah di atas kasur dan di dalam kamarnya. Seingat dia masih di dalam mobil milik Nicole, dia lalu bergegas mencari ponselnya dan menghubungi Nicole. Halo Mas. Mas, kok aku bisa di kamar aku? Kamu anterin sampai kamar? Tanya Shinta, padahal Nicole mengangkat telepon masih dengan keadaan memejamkan mata. Iya, Mes. Iya Shinta, ada apa? Tanya Nicole baru membuka mata setelah mendengar teriakan Shinta yang menggema di telinganya. Kamu bawa aku ke kamarku? Iya, aku bawa, lagian tidur kebo banget dan baru bangun. Astaga, kamu ini? Ya nggak tahu, aku baru melek dan kaget, kukira masih di dalam mobil dan aku kaget masa udah di dalam kamar aja. Hehe, makasih ya Mas, ucap Shinta sambil tertawa sendiri. Iya sayang. Sayang palamu peyang. Balas Shinta heran dengan jawaban Nicole. Ya gak apa-apa, emang kamu sayangnya aku ulik. Pindah visi deh. Gak mau, wajahku masih kucel kayak cucian kotor, balas Shinta gak mau mengganti panggilan menjadi panggilan video. Ya gak apa-apa. Mereka saling bertatap wajah, padahal beneran Shinta masih dengan wajah bangun tidur baru menyepor rambutnya asal. Tapi bagi Nicole wajah itu adalah wajah seksi Shinta. Iya, kenapa nggak pakai baju sih? Ya emang biasa tidur gak pakai baju kok. Lagian kamu kan udah lihat semua kan? Jadi ya gak apa-apa lihat aku gak pakai baju ya kan? Hehe. Ucap Nicole sambil cengengesan gak jelas. Ya gak apa-apa, terserah kamu sih Mas. Oh ya, aku berangkat ngampus sendiri aja Mas. Ucap Shinta gak enak terlalu merepotkan Nicole. Gak bisa. Aku harus antar kamu, menyelamatkan kamu dari buaya darat itu, dan kamu harus sampai di kampus dengan selamat dan cantik. Balas Nicole sambil memandang wajah Shinta. Dia udah gak mungkin berani dekat aku, pastinya takut. Karena aku punya pawang yang galak, hehe. Jadi kamu tenang aja. Ya pokoknya nanti aku antar kamu sampai kelas Titi. Gak mau kok kayak anak TK sih. Gak mau. Ungkap Shinta merasa heran dengan kelakuan Nicole. Ya gak apa-apa. Ngeyel banget sih jadi cowok. Aku bisa jaga diri sendiri kok Mas. Aku bisa apa-apa sendiri, jaga diri, tulang punggung keluarga aku bisa semuanya. Dan jangan khawatirkan aku kenapa-kenapa, oke? Ya itu dulu sebelum kamu kenal aku. Sekarang kamu harus aku jaga. Terima kasih banyak ya Mas. Aku jadi merasa ada ayah lagi. Duniaku hilang setelah ayah gak ada di sampingku. Iya, sama-sama, nanti aku akan cari pengacara buat ayah kamu, siapa tahu ayahmu bisa keluar, ucap Nicole sambil tersenyum. Gak usah Mas. Ayah bilang dia mau menghabiskan masa tahanan sebagai penebus salah dan dosanya, jadi ayah bahagia kok di sana, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya sudah, cepat mandi, dan yang cantik aku jemput. Baru subuh ngapain mandi, masih dingin.
Kan bisa pakai air hangat, Shinta. Ya harus rebus dulu di kompor, Mas. Rumahku beda dengan rumahmu yang ada showernya ya. Balas Shinta sambil menatap Nico. Oh iya ya, hehe, maaf. Ya udah, kita fkan dulu, aku gak bisa sedetik pun gak lihat kamu. Yang buaya kamu apa Verosi, Mas? Manis banget itu bibir. Balas Shinta sambil tersenyum manja. Emang manis, emang kamu lupa ya rasanya? Mau lagi? Ih, apa lo? 200 dulu, haha. Kok bisa ya aku beli bidadari pakai uang 200.000? Tapi ya gak apa-apa, aku bisa ketemu kamu dengan uang 200.000 itu dan aku bahagia sekarang. Ya gak tahu, aku pas butuh banget uang itu, dan kamu pas butuh banget melampiaskan kekesalan kamu. Balas Shinta tahu apa yang saat itu Nico rasakan. Iya, dan aku dapat wanita luar biasa seperti kamu. Jangan pernah pergi dari hidupku ya, Shin. Pergi, aku mau JTTKW ke Korea Wulik. Balas Shinta menggoda Nico. Ngapain? Gak usah aneh-aneh ya, aku kesana sekarang loh. Kesini aja, aku buatin kopi mau. Haha. Meos ini masih pagi banget, aku masih ngantuk lagi. Tidur aja, Mas, aku mau masak dan beres-beres dulu ya. Sambil visi. Bab 13 Januari ganjangan. Gak lah, Mas, aku mau masak, mau mandi, mau beres-beres rumah. Ya udah dah, Mas. Ucap Shinta mematikan telepon begitu saja. Dia tahu pasti Nico sangat kesal padanya, tapi dia memang sengaja memancing emosi Nico. Pasti sebentar lagi dia sampai sini, hihi, ucap Shinta sambil bergegas membereskan kamarnya terlebih dahulu lalu keluar menyapa sang adik yang sedang bermain dengan ibunya. Shinta lalu membuka kulkasnya yang sudah tua untuk mengambil bahan makanan dan membuat sarapan. Sebelum dia pergi, Shinta selalu sudah siap dengan makanan karena dia tahu ibunya mengurus anaknya tahun yang memang tidak bisa ditinggal masak. Memotong sayur dan bumbu sambil menghidupkan musik bernyanyi membuat pekerjaan pagi ini sedikit menyenangkan dan cepat selesai. Pagi ini Shinta memilih memasak capcay dan bacem tahu dan tempe sekalian untuk makan siang. Shin panggil sang ibu ketika Shinta sudah selesai memasak dan mencuci piring. Ya, Bu, ada apa? Tanya Shinta menghampiri sang ibu. Itu ada nak Nico datang. Astaga, ngapain coba, ucap Shinta sambil geleng-geleng kepala. Ngapain Mas pagi buta ini kesini? Tanya Shinta menghampiri Nico yang sudah duduk di kursi teras. Salah siapa, visi dimatiin dan ditelepon gak diangkat, sengaja banget ngerjain aku kan ya? Balas Nico sama sekali tak menatap Shinta memandang depan sambil melipat tangan. Kan sudah ku bilang aku mau masak dan beres-beres, terus hapnya aku buat play musik setiap pagi begitu, Mas. Senyum dulu dong. Ucap Shinta berdiri di hadapan Nico. Gak mau. Terus mau ngapain di sini kalau di meja kayak patung gitu? Gak enak banget dipandang. Kalau aku gak enak dipandang, sana pandang Vero. Hehe, gak mau, Mas. Bentar aku buatin kopi dulu ya. Ucap Shinta pergi meninggalkan Nico. Pagi ini Shinta memakai baju kaos oblong dengan celana pendek tak terlihat karena bajunya yang menutupi celana. Nico sebenarnya gak tahan masih marah sama Shinta, tapi egonya terlalu tinggi. Ini kopi buat kamu, Mas. Udahlah, marahnya capek banget lihat kamu marah begitu. Aku tinggal beneran ya. Biarin aja. Aku bisa kejar kamu sampai ke ujung dunia. Balas Nico sambil memeluk Shinta dari belakang. Hei, jangan begitu, malu tahu sama tetangga ini bukan komplek, Mas. Bisa jadi bahan gibah aku. Biar aja. Shinta mengajak Nico menyapu halaman di bawah pohon ceri sambil menikmati kopi. Nico sangat nyaman dengan suasana pagi hari di rumah Shinta. Mas, kenapa sih kamu nyaman di sini? Rumahmu besar dan lebih indah dari rumahku loh. Tanya Shinta kepada Nico. Gak tahu, karena ada kamu aja sih. Aku suka suasana kampung begini, dari kecil selalu hidup mewah dan bosan dengan suasana itu. Bisa ya bosan hidup mewah, orang-orang Kismin begini aja berlomba-lomba jadi orang kaya tau, Mas. Balas Shinta sambil membakar sampah daun dengan korek yang dipinjam dari Nico. Mereka belum tahu beban hidup orang kaya. Gak semudah yang dibayangkan, enakan orang yang hidup sederhana, gak banyak yang dipikir. Hehe, kayaknya ya juga sih, Mas. Ya udah, aku mau mandi dulu, hari ini masuk pagi. Ucap Shinta berpamitan kepada Nico.
Ikut. Gak boleh. Tunggu di sini aja, kenapa sih? Iya, aku di sini, jangan lama-lama ya. Setelah Shinta mandi dan kembali bersama Nico, Shinta mengajak Nico untuk sarapan bersama dengan menu yang sangat-sangat sederhana, tapi Nico mau menikmati dengan senyum. Maaf ya mas, makannya sederhana aja. Tiap hari makan begini terus Shin, bisa jadi kerangka manusia. Ucap Lyle sangat tidak sopan padahal ada Nico. Sudah baik, Shinta mau menyiapkan. Mencari sesuap nasi tak semudah membalikan telapak tangan MB. Hargai apa yang Shinta beli, kalau mau makan enak ya coba kamu yang cari uang. Balas Nico membelah Shinta. Lyle, lebih baik kamu diam, ungkap Bu Ida merasa malu dengan sikap Lyle. Shinta emang anak kebanggaan ibu dan ayah kan? Lyle hanya anak pertama yang tak pernah dianggap. Balas Laya sambil membawa piring ke dalam kamar. Maafin Laya ya nak Dion, dia memang seperti itu. Selalu emosi dan tak pernah mau mengalah. Iya gak apa-apa Bu. Maaf ya, saya malah ikut campur dengan urusan keluarga ibu. Gak apa-apa mas. Memang kalau Kak Lai lagi ngomong suka nyelekit di hati aku, biasa cuma diam dan memendamnya sendiri. Balas Shinta sudah terbiasa dengan kelakuan Laya. Shinta lalu diantar oleh Nico dan benar-benar sampai ke kelas. Membuat Vero semakin murka dan tak kuasa menahan emosi melihat Nico mengantar Shinta sampai ke kelas. Begitu juga kehebohan yang terjadi di kampus melihat Shinta diantar oleh lelaki tampan. 2 minggu berlalu. Huek, Shinta merasa mual ketika diantar pulang oleh Nico sepulang kerja. Kamu kenapa? Gak tahu, berhenti dulu mas, aku mual mau muntah. Nico menghentikan mobil dan Shinta langsung keluar dan memuntahkan seluruh isi di perutnya. Membuat Nico sangat khawatir dengan apa yang terjadi sama Shinta. Kita ke dokter sekarang. Ucap Nico ketika melihat Shinta sangat lemas dan tak berdaya, bahkan sudah tak membalas ucapan Nico. Nico bergegas melajukan mobil ke rumah sakit terdekat agar Shinya segera mendapat penanganan. Sesampainya di rumah sakit, Nico membawa sendiri tubuh Shinta ke IGD agar segera mendapat penanganan. Bisa tunggu di luar dulu mas. Tapi usahakan kekasih saya baik-baik saja dok. Shinta diperiksa di dalam ruang IGD dan tak lama dokter keluar dan menemui Nico. Bilang bahwa Shinta harus dirawat karena dehidrasi parah. Berikan yang terbaik untuk kekasih saya dok. Baik mas, saya permisi, silahkan urus di bagian administrasi. Setelah Nico mengurus di bagian administrasi, Shinta sudah dibawa ke ruang rawat dan masih belum sadarkan diri. Banyak muntah dan Shinta dalam keadaan lelah seharian kuliah langsung kerja sampai tengah malam. Bagun Shin, kamu kenapa sih? Kalau capek kenapa harus kerja sampai jam segini? Ucap Nico sambil memegang tangan Shinta. Harusnya kamu nurut dan mau ketika aku kasih uang. Kamu bandel banget sih, gak mau ngerepotin orang. Ucap Nico sendirian. Tok tok tok. Kak, kenapa Kak Shinta sampai masuk rumah sakit? Tanya Miko yang menyusul ke rumah sakit. Gak tahu, tiba-tiba muntah sampai dehidrasi parah. Tolong kamu belikan kakak minuman ya sama makanan, siapa tahu Kak Shinta bangun dan lapar. Iya kak, tunggu sebentar ya. Miko memang disuruh Nico untuk menyusul ke rumah sakit. Nico ingin membeli sesuatu tapi tak tega meninggalkan Shinta sendirian. Jadi dia membangunkan Miko di tengah malam ini. Jangan buat aku cemas begini dong Shin. Ayo bangun, apa aku siram air nih biar kamu bangun. Habis lama banget nunggu kamu bangun. Ucap Nico masih berusaha mengajak Shinta berbicara. Mas Nico, ucap Shinta sambil membuka mata. Alhamdulillah kamu sudah bangun. Apa yang sakit? Bentar ya Miko, masih beli minum. Pusing aja sih mas, mual. Aku mau muntah. Nico lalu mengambil ember yang sudah persiapkan di bawah kolong. Udah jangan muntah terus dong. Kamu belum makan apa-apa loh, masa muntah terus? Mual banget mas, mual. Jangan-jangan kamu. Bab 14. Ngidam. Kamu hamil. Terus gimana? Aku takut mas. Balas Shinta dengan wajah bingung. Gak apa-apa, aku akan tanggung jawab kok, ucap Nico sambil menggenggam tangan Shinta. Kalau Om Hendrik gak setuju gimana? Kalau aku jadi pencoreng nama keluarga kamu gimana mas?
Tanya Shinta kepada Nico. Aku akan tanggung apapun yang terjadi, Shin, tenang aja. Kalau beneran kamu hamil kita langsung nikah. Tapi aku mau nikah dengan ayah. Iya, kita temui ayahmu dulu. Jika beneran kamu hamil, kamu tenang aja, ucap Nico sambil menenangkan Shinta yang sepertinya sangat cemas. Kak Shinta udah sadar ini, aku belikan minuman dan makanan buat kalian, ucap Nico masuk ke ruangan. Makasih, Mik. Kenapa kok tegang gitu sih suasananya? Tanya Miko sangat aneh melihat ekspresi Nico dan Shinta. Gak apa-apa kok. Aku merasa gak enak aja sama kalian malah ngerepotin. Gak apa-apa kak, ini lebih dari hal yang sudah kakak Shinta lakukan ke keluarga kita, ucap Miko lalu duduk di sofa meninggalkan Nico dan Shinta. Ini minum yang banyak, biar kamu gak dehidrasi lagi. Nico membukakan botol air yang mengandung banyak ion tubuh. Makasih mas, udah. Makannya ini ada roti dan buah. Rotinya aja dikit, aku takut mual lagi. Dengan telaten Nico menyuapi Shinta dan Miko kembali terlelap di atas sofa karena ngantuk dibangunkan tengah malam oleh sang kakak. Nico tersenyum melihat Shinta sudah makan dan banyak minum. Udah tidur, gak usah mikir yang aneh-aneh. Aku akan usahakan semua baik-baik saja. Nico mengelus rambut Shinta agar Shinta tenang. Mas, maafkan aku ya. Aku juga salah dalam hal ini. Kita sama-sama hilaf dan kita harus tanggung bersama. Kenapa sih aku harus nawarin diri di aplikasi itu? Hidupmu jadi serumit ini loh. Kalau gak nawarin pasti kita gak akan bertemu. Dan aku masih dalam depresi akut. Aku sangat senang dengan pertemuan kita. Balas Nico sambil mencium kening Shinta. Tidur gitu, ada extra bed buat kamu. Kamu tidur dulu baru aku tidur. Shinta memejamkan mata dan akhirnya terlelap. Baru Nico berjalan ke extra bed dan merebahkan tubuhnya yang sudah sangat lelah dan ngantuk. Tapi saat dia akan memejamkan mata, dia ingat jika Shinta beneran hamil, apa yang harus dia lakukan. Semoga semua baik-baik saja dan papa menerima kesalahanku, ucap Nico lalu memejamkan mata. Sampai pagi hari tiba, Miko paling awal bangun dan meregangkan tubuhnya. Dia biasa bangun pagi karena memang masih sekolah. Dia lalu berjalan untuk mengambil air minum di galon kebiasaan jika dia bangun tidur. Udah bangun nih? Astaga kak. Kaget tahu, perasaan tadi masih merem, kenapa tiba-tiba bersuara? Ungkap Miko sambil memegang dadanya karena kaget. Hehe, aku bangun pas dengar kamu jalan. Mau minum kak? Biasa kalau bangun tidur, aku minum air putih. Kebiasaan yang sehat. Kamu sekolah hari ini? Sekolah dong. Cewek-cewek pengagumku akan merindukan ketampananku dong. Kalau sampai gak masuk sekolah, bisa-bisa mereka gak fokus sekolah. Balas Miko sambil menuang air di galon. Ya ampun, pada banget deh. Jujur gantengan aku apa kak Niko? Hayo! Gantengan jongkok! Balas Shinta sambil tertawa. Ish. Tak mau jujur, dasar cewek egonya sangat tinggi. Haha, sok tahu deh. Mau berangkat jam berapa? Langsung pulang kak, ini udah 5:30, aku masih mandi, untung aja aku bawa motor, jadi bisa satset. Balas Miko mengambil ponsel dan kunci motor lalu berpamitan dengan Shinta. Aku pamit dulu ya calon ipar aku. Cepet sembuh, nanti sore aku kesini lagi. Mau dibeliin apa? Hati-hati ya Miko. Beliin rujak dong. Gak boleh orang lagi muntah-muntah masa makan rujakan pedes loh. Nanti dimarahin sama Kak Niko. Pokoknya beliin rujak. Kayak orang ngidam aja. Emang iya? Maksudnya? Yang ngidam rujak Niko. Cepetan berangkat, nanti terlambat. Balas Shinta sambil tersenyum. Oke, tunggu rujaknya sore nanti. Shinta menghidupkan televisi, tak enak akan membangunkan Niko yang masih pulas tertidur. Untung saja dia sudah tak pusing dan bisa berjalan mencari remote lalu duduk di sofa karena merasa pegal. Kebo banget sampai jam 7 belum bangun, ucap Shinta kesal lalu berjalan ke arah makanan yang disimpan di atas nakas. Lapar banget, ungkap Shinta sambil membuka plastik makanan. Plaan. Tak sengaja Shinta menyenggol gelas dan jatuh ke lantai sampai pecah membuat Niko bangun dan panik mencari Shinta. Shinta, kamu di mana? Mes, jangan kesini, banyak beling. Astaga, kamu ngapain? Late nyari makanan, malah menyenggol gelas, hehe.
Udah diam di situ, aku cari alat pembersih dulu, ucap Niko berjalan keluar untuk mengambil alat membersihkan beling sambil mengucap mata. Tolong bersihkan pecahan gelas di kamar saya, Mas, suruh Niko kepada petugas kebersihan. Baik, Mas. Tak lama Niko datang sambil membawa 2 petugas kebersihan dan terlihat Shinta masih berdiri di pojokan karena takut berjalan, dia tak memakai sandal. Niko berjalan mendekat ke arah Shinta dan menggendong Shinta ke ranjang. Mas, kakimu. Gak, aku kan pakai sandal. Maafin yang repotin lagi, hehe. Him, harusnya bangunkan aku. Kenapa jalan sendiri, kan lagi sakit bandel banget? Ucap Niko sambil mencubit hidup Shinta. Ih, Mas, ada mas-masnya. Gak apa-apa, MBA kita jomblo udah biasa lihat pemandangan romantis. Balas salah satu petugas kebersihan. Hehe, maafin ya, Mas. Gak apa-apa, MBA udah ya, jangan banting gelas lagi. Hehe, gak dibanting, Mas, kesenggol aja. Makasih ya. Ucap Shinta sambil tersenyum. Setelah petugas kebersihan pergi tak lama makanan dari rumah sakit datang, tapi baru saja Shinta melihat sudah mual dengan makanan khas rumah sakit itu. Kenapa kamu nutup mulut? Aku gak mau makan itu, singkirkan, Mas. Fix kamu hamil. Mana ada orang gak suka sama makanan rumah sakit. Beneran kita akan nikah. Ucap Niko merasa aneh dengan kelakuan Shinta. Kak, beneran? Iya, kelakuan kamu itu beda banget, Shin. Aku tadi juga pesen rujak sama Miko, aku dibilang ngidam sama dia. Kita tunggu hasil pemeriksaan. Semoga baik-baik saja, Mas. Iya, kita berdoa saja. Terus kamu mau makan apa? Tanya Niko kepada Shinta. Apa aja asal jangan makanan itu. Him, kamu berani sendiri kan, aku beli makanan, kalau beli online nanti kelamaan. Him, jangan lama-lama. Bentar aku suruh anak buahku aja. Kamu makan roti dulu ya, sabar. Ucap Niko sambil mengelus rambut Shinta. Makasih banyak, Mas. Kalau makan gado-gado kayaknya enak deh, hehe. Katanya tadi terserah. Him. Hehe. Dah. Halo, kamu di mana, Shinta, kok ndak pulang? Tanya Bu Ida dalam panggilan telepon. Maaf ya, Bu, Shinta belum bisa pulang, ada kerjaan, balas Shinta bohong. Kerja apa? Diajak keluar kota sama Pak Agus. Sama Mas Niko juga. Bab 15. Calon istri. Beneran kamu gak apa-apa, Nduk? Kok gak pulang dulu kalau mau keluar kota? Tanya Bu Ida sudah merasa ada yang aneh dengan Shinta yang tak pulang. Iya, gak apa-apa, soalnya dadakan, maaf ya, Bu, Shinta gak ngabarin dulu, ungkap Shinta terpaksa berbohong karena takut ibunya akan sedih karena dia sampai masuk rumah sakit. Iya, gak apa-apa, hati-hati ya, Nduk. Siap, Bu. Kan Ibu tahu kalau Shinta kuat, ya udah ya, Bu. Ungkap Shinta menutup panggilan sambil menatap Niko yang melihatnya sangat pintar berbohong. Mau didaftarin jadi pemain FTV? Hehe, kenapa, Mang? Pinter banget akting ya. Ish. Balas Niko sambil geleng-geleng kepala. Kasihan kalau Ibu tahu, pasti dia akan sangat khawatir, Mas. Makanya biar dia gak tahu aja. Balas Shinta memberikan alasan yang sangat tepat. Iya, aku tahu kok kamu akan memastikan keluargamu baik-baik saja, walau kamu harus hancur berkeping-keping, ya kan? Gak juga kok, hehe, balas Shinta sambil tersenyum. Tok tok tok. Masuk. Ini hasil pemeriksaan untuk saudara Shinta, ucap suster memberikan amplop berisi pemeriksaan Shinta semalam. Makasih ya, MBA. Sama-sama, saya permisi. Niko lalu membawa amplop putih itu ke dekat Shinta dan duduk di samping Citra. Saat membuka amplop tersebut, keduanya sama-sama deg-degan dan takut dengan isi amplop tersebut. Membuka perlahan sampai Niko membaca hasil pemeriksaan Shinta. Saudari Shinta dinyatakan positif hamil, ucap Niko membaca hasil di kertas tersebut dan menatap wajah Shinta dengan bingung. Mas, tenang, aku akan tanggung jawab kok. Tapi Mas Om Hendrik pasti sangat marah sama kamu kan? Aku pergi aja ya. Ungkap Shinta sambil meneteskan air mata, dia tak menyangka jika perbuatan mereka beberapa hari yang lalu akan menghasilkan masalah yang tambah besar. Gak. Aku udah mulai sayang sama kamu dan nyaman saat sama kamu, jadi kamu gak boleh pergi kemanapun.
Aku akan tanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Jelas Nico sambil memeluk Shinta. Tapi mas, aku gak pantas bersanding denganmu. Sudah, jangan bilang begitu, aku menerima semua di kamu, dan aku sayang sama kamu Shinta. Keluar dari sini, izinkan aku cerita semua ke ayah ya mas. Iya, nanti aku antar ke sana. Ya udah, bentar aku telepon anak buahku biar gado-gadonya cepat datang dan mood kamu kembali pulih. Ucap Nico melepas pelukan kepada Shinta dan mengambil ponselnya di atas meja. Tak lama datang dua orang berpakaian serba hitam masuk ke dalam kamar rumah sakit dan membawa banyak makanan, tak hanya gado-gado saja. Shinta tampak syok melihat begitu banyak makanan yang Nico beli. Mas, kamu mau jualan makanan keliling? Tanya Shinta ketika dua orang itu pergi dan berjalan ke sofa dekat Nico. Jualan? Enggak Shinta, ini buat kamu dan calon anak kita biar cepat besar dan cepat keluar, bisa aku ajak main bola. Balas Nico membuat Shinta lantas tertawa mendengar hanyalah Nico yang sudah sangat jauh. Astaga! Baru aja 2 minggu ya, kalau cowok kalau cewek pasti kamu diajak main boneka. Ya gak apa-apa, cewek cowok asal sehat dan kita bahagia sampai tua nanti, hehe, balas Nico lalu membukakan 1 bungkus gado-gado untuk Shinta. Amin, makan dulu ya mas, aku sangat lapar. Ucap Shinta mengambil sendok tapi direbut sama Nico. Kenapa gak boleh makan? Tanya Shinta bingung. Aku suapin ya bunda, balas Nico sangat aneh bagi Shinta. Apa sih mas? Jen aneh-aneh deh. Ya gak apa-apa, nanti anak kita panggil kamu bunda dan panggil aku ayah. Halu banget ya Allah. Cepet, aku lapar. Ucap Shinta udah gak sabar menunggu gado-gado masuk ke mulutnya. Dengan telaten Nico menyuapi Shinta bahkan sampai habis 2 bungkus gado-gado. Entah belum memikirkan langkah yang harus dia tempuh selanjutnya, yang jelas Nico saat ini membuat Shinta bahagia. Sudah mas, sudah kenyang. Makan yang banyak biar dede bayinya cepat gede, ungkap Nico sambil mengelus rambut Shinta. Dibilang masih 2 minggu juga. Aku mau pulang. Shinta merasa sangat bosan dan tak suka dengan suasana di rumah sakit. Kamu kan masih sakit. Galah, orang aku cuma muntah gegara hamil mas. Aku mau pulang ya. Please. Ya mas. Nanti tanya dulu sama dokternya. Pokoknya aku mau pulang. Ungkap Shinta ngeyel banget. Iya, nanti aku bilang kalau Tun Putriku mau pulang, ngeyel banget deh, balas Nico. Sudah tahu jika Shinta ada keinginan pasti harus dituruti. Nah kalau gitu mas, Nico baru ganteng. Tiap hari juga ganteng aku mah, balas Nico sambil mengedipkan mata kepada Shinta. Huek-huek, Shinta berlari membawa infusnya ke kamar mandi, membuat Nico panik dan berlari mengikuti Shinta. Kamu gak apa-apa kan? Tanya Nico ikut masuk ke kamar mandi. Gak apa-apa mas, balas Shinta lalu berjalan keluar dari kamar mandi. Lihat kegantenganku kamu malah mual, gimana sih nih bocah, lihat, bapaknya malah ngamuk, ucap Nico merasa heran. Mau pulang sekarang? Rengek Shinta benar-benar ingin pulang. Astaga, ya udah kamu tunggu di sini sebentar ya. Nico berjalan keluar untuk menemui suster jika Shinta ingin pulang sekarang juga. Saat keluar tak sengaja Nico bertemu dengan Vike yang sedang sakit dan menunggu antrian akan diperiksa. Nico panggil Vike ketika melihat Nico. Hanya menoleh dan tak menghampiri Vike, Nico terus saja berjalan tanpa memperdulikan Vike sama sekali. Vike lalu berlari mengikuti Nico. Secepat itu kamu melupakan aku nih. Sudah, jangan pegang aku ya. Aku janji gak akan mengulangi kesalahan itu lagi Nico, ayo kita menikah, ucap Vike menyekal tangan Nico. Menikah? Nikah sama Dio sana? Ucap Nico tanpa sama sekali menatap wajah Vike. Please Nick, ayo kita balikan dan kita nikah. Lepas ya Vike. Aku sudah jijik lihat wajah kamu. Balas Nico sudah geram dengan kelakuan Vike. Kamu di sini ngapain? Ada yang sakit? Bukan urusan kamu, lepas, ungkap Nico melepas tangan Vike dan meninggalkan Vike begitu saja. Tapi bukan Vike jika menyerah begitu saja, dia diam-diam mengikuti Nico yang berjalan menemui suster dan kembali ke ruangan yang ditempati Shinta. Vike terus mengikuti gerak-gerik Nico
dan memperhatikan apa yang dilakukan Nico. Apalagi saat Nico berjalan mendorong wanita cantik yang tak pernah dia lihat, dia tampak kaget dan syok penuh dengan perasaan penasaran dengan sosok wanita itu. "Kamu mau pulang kemana?" tanya Nico yang terdengar oleh Vike. Kalau pulang ke rumah ibu." "Curiga nggak ya mas, nanti ibu tahu kalau aku sakit," balas Shinta sambil menatap Nico. "Ke apartemen aku aja ya. Emang gak ngerepotin?" "Ya enggak lah, kan kamu calon istri aku," balas Nico, membuat Vike terkejut dan kaget dengan apa yang diucapkan oleh Nico. Bab 16. Apartemen. "Stop! Kamu bilang calon istri? Calon istri maksudnya apa ya? Kan kita baru pisah 2 minggu yang lalu. Kamu selingkuh sama dia?" ucap Vike tak sanggup untuk diam dalam rasa penasaran. "Bukan urusan kamu," balas Nico terus berjalan mendorong Shinta. "Jelasin dulu Nico. Jadi kamu juga selingkuh kan sama wanita kampungan ini?" ucap Vike sambil memegang tangan Nico. "Kalau ya kenapa, kalau enggak kenapa? Udah gak ada urusan ya antara kita. Jelasin dulu atau hidup wanita ini akan sengsara selamanya," ucap Vike mengancam Nico. "Jangan sentuh wanitaku. Dulu kau sudah kuratukan dan hianat balasan darimu. Sekarang biarkan aku bahagia dengannya. Hei cewek kampung, lo berani-beraninya rebut Nico dari gue ya?" Vike berbicara kasar sambil menunjuk wajah Shinta. "Hei, jangan sentuh dia. Aku kenal dia setelah kamu ketahuan selingkuh, jadi gak ada hubungannya sama dia antara hubungan kita dulu. Jangan sentuh dia atau kamu juga akan sengsara selamanya. Ingat barang, baju, dan semua yang kamu pakai pemberian siapa? Aku akan ambil semuanya jika kamu terus mengganggu hidupku," ucap Nico langsung membawa Shinta keluar dan masuk ke dalam mobil. "Mas, balikan aja sama dia. Dia cantik putih, beda banget sama aku. Pasti dia gak akan selingkuh lagi. Ngomong apa sih kamu? Aku akan jadi bapak, jangan buat aku marah lagi, aku sudah muak melihat wajahnya saja," balas Nico sama sekali gak setuju dengan ucapan Shinta. "Kirain Gamon, haha, ternyata udah melupakan ya." Ternyata Shinta hanya ingin menggoda Nico yang masih memajang wajah bete setelah bertemu dengan Vike. "Sekarang yang kuingat cuma kamu. Modus sekali sih tuan." "Iya mang, iya kenapa mang? Miko kemana Niko, kok semalam gak pulang?" tanya Pak Henry kepada Miko saat Miko pulang sekolah. "Jagain Kak Shinta sakit Pak. Tapi tadi udah kalau udah dibawa pulang sih. Lo sampai dirawat. Kok kamu gak bilang? Harusnya Papa kan juga jenguk. Semalam Miko udah kesana Pak. Terus pulang tadi pagi pas Papa belum bangun, tapi lupa bilang hehe," balas Miko sambil tertawa. "Kamu ini ya? Terus katanya Shinta sakit apa?" "Kecapean sih kayaknya Pak. Tapi gak tahu juga soalnya semalam pas sampai langsung tidur di sofa sampai pagi hehe." "Dasar kamu ini mang ya. Ayo antar ke rumah Shinta, kamu gak mau kemana-mana kan? Niko gak tahu rumahnya di mana Pak. Lagian Miko mau futsal nanti malam aja ya," balas Miko sambil meninggalkan sang papa setelah makannya habis. "Sibuk amat kayak pejabat. Calon Pak, doain aja ya," ucap Miko sambil berjalan ke kamarnya. "Halo Nick, gimana Shinta udah sembuh? Kata Miko semalam sampai dirawat di rumah sakit ya?" tanya Pak Hendrik lebih memilih untuk menelpon Nico. "Halo Pak, ini udah di perjalanan pulang kok. Shinta udah sembuh," balas Nico yang sedang di mobil bersama Shinta. "Alhamdulillah kalau gitu. Papa mau ke sana ya, ke rumahnya Shinta. Itu apa, gak usah Pak, besok pagi aja Nico ajak Shinta ke sana. Ada yang mau Nico omongin," ucap Nico tak mau tahu jika dia membawa Shinta ke apartemennya. "Ya udah, sampein salam Papa ke Shinta ya, semoga cepat sembuh." "Siapa, ya udah ya, jangan lupa makan." "Iya, kamu hati-hati." "Kenapa Om Hendrik Mas? Dia mau jenguk kamu ke rumah. Nah gimana orang kamu aja aku bawa ke apartemenku," balas Nico menaruh sambil ponselnya. "Terus kamu bilang apa?" "Ya aku bilang besok aja aku ajak kamu ke Papa. Sekalian aku mau bilang kalau kita mau nikah."
Balas Nico sambil merangkul pundak Shinta. Aku belum siap lihat reaksi keluarga kita. Siap gak siap ya, harus siap ya, gimana lagi. Perutmu semakin hari akan semakin besar dan kita harus menikah minggu ini. Ungkap Nico sambil mengelus rambut Shinta. Wajahnya masih terlihat pucat tapi sudah ngeyel untuk keluar dari rumah sakit. Bismillah aja ya mas. Sesampainya di apartemen, Shinta digendong oleh Nico. Untuk naik ke atas, Nico gak tega karena Shinta masih terlihat sangat pucat. Shinta menurut saja, walau menahan malu harus digendong oleh Nico. Makasih ya mas. Iya, tidur, nanti aku pesan makan ya. Soalnya ini apartemen jarang aku pakai, gak ada makanannya. Ucap Nico duduk di samping Shinta. Ngapain punya apartemen? Buat ketemuan sama yang itu ya. Tahu gak kenapa Vika selingkuh? Ya gak tahu, mana aku tahu, coba, balas Shinta sambil menatap wajah Nico. Karena aku selalu menolak berhubungan badan sama dia. Aku tahu dia mau jebak aku biar dia hamil dan kita nikah sebab aku memang cinta, tapi dulu karena mama aku masih bertahan, karena pesan mama mau aku sama dia. Tapi pas dia ketahuan selingkuh, respekku sama dia udah hilang, Shin. Malah ketemu sama kamu langsung kejebak, hehe. Jelas Nico di akhir penjelasan masih aja bercanda. Kenapa gak mau? Kan dia cantik banget mas. Sama aku aja mau coba. Kamu cantiknya beda, Shin. Kalau dia cantiknya opla semua dan aku yang bayarin semua. Kalau dibuat rumah, uangnya udah bisa bikin rumah lantai ke-5. Ucap Nico membuat Shinta shock. Hah? Masa? Terus kenapa kamu gak putus aja mas? Ngapain kamu bertahan dengan kekonyolan itu? Dia selalu bilang pesan ibuku dan aku nurut aja. Tapi sekarang dia mau mati juga udah, biarin, meos banget, aku maunya sama kamu aja. Ucap Nico sambil memandang wajah Shinta dan mengedipkan mata. Genit. Tidur Gi, dari semalam kamu kurang tidur terus loh mas. Asal sama kamu kurang tidur, kurang makan, kurang duit juga aku masih bertahan hidup. Balas Nico malah bercanda. Besok pagi aku mau ketemu sama ayah dulu ya, kan dia wali nikah aku. Emang kamu udah sehat? Udah mas. Tapi gimana kerjaan aku ya? Nanti kalau aku dipecat terus gimana? Keluar aja dari sana, aku akan menanggung semua beban hidup kamu, ucap Nico memeluk Shinta dengan erat. Makasih ya mas. Brengsek beneran dibawa ke apartemennya. Aku aja belum pernah dibawa ke sana, siapa sebenarnya wanita itu? Ucap Vika yang mengikuti Nico dan Shinta sampai apartemen. Tunggu saja tanggal mainnya, aku akan membuat wanita itu hancur, hanya aku yang boleh mendapatkan Nico. Dia. Halo sayang, kamu di mana? Tanya Dio dalam panggilan telepon. Habis check up, aku sakit. Kamu ke rumah sakit sendiri? Iya kan kamu kerja? Gak apa-apa kok, aku bisa. Balas Vika masih terus berhubungan dengan Dio. Sekarang semua kerjaan aku yang ngerjain. Nico entah kemana pergi-pergi terus semenjak putus sama kamu. Balas Dio menjelaskan tentang pekerjaannya. Dia tadi di rumah sakit sama cewek. Oh iya? Kamu kenal wanita itu siapa? Aku baru saja lihat wajahnya sangat asing. Tapi Nico bilang dia calon istrinya. Jelas Vika membuat Dio bingung. 2 minggu setelah putus sama kamu dia udah punya calon istri. Kok janggal ya? Nah itu sayang yang aku pikir. Aku akan selidiki wanita itu. Balas Vika membuat Dio geram. Ngapain? Masih cemburu? Bab 17. Dijambak. Gak gitu sayang, aku penasaran aja kenapa 2 minggu putus tiba-tiba dia ada calon istri, ungkap Vika mencoba mencari alasan. Ya gak usah diurusin, kan kamu udah gak ada hubungan sama dia. Sekarang cukup mikirin aku. Mau si Nico nikah besok juga bukan urusan kita. Balas Dio tak memperbolehkan Vika mengurusi sang mantan. Iya sayang, maaf tadi aku penasaran aja, jangan cemburu, toh kan kamu yang dapetin aku sekarang, ucap Vika mencoba meyakinkan Dio. Ya sudah, aku banyak kerjaan. Cepat pulang dari apartemen Nico. Iya, aku segera pulang. Tak menuruti keinginan sang kekasih, Vika malah menghubungi temannya yang memiliki unit apartemen itu.
dia meminjam apartemen untuk menyelidiki Nico dan Shinta. Tak lama temannya datang memberikan kunci dan mengantar Vike untuk masuk ke apartemen yang kebetulan sekali bersampingan dengan apartemen Nico. Kamu masih sama Nico kan? Tanya teman Shinta bernama Bella. Emang kenapa? Dia punya apartemen di sini juga. Sampingan sama apartemen aku nomor ke-201. Jelas Bella tentu sangat membuat Vike bahagia dan membantu membuka peluangnya untuk menyelidiki Nico. Oh iya, jarang dia bilang aset-aset yang dia miliki. Dia mah orangnya gak suka pamer. Balas Vike seperti dirinya masih berpacaran dengan Nico. Iya sih emang. Aku juga ketemu sekali pas dia nginep di sini, pas banget kita keluarnya bareng, makanya aku tahu itu punya dia. Ngomong-ngomong makasih banget ya. Aku pinjam seminggu aja kok, nanti aku transfer uang sewanya ya. Ungkap Vike, dia rasa seminggu cukup untuk menyelidiki Nico. Gak usah pakai uang. Apartemen ini mah jarang banget, aku pakai sesekali doang. Mas. Mas Nico, panggil Shinta kepada Nico yang asik mengisap rokok di balkon. Iya sayang, balas Nico, membuat Shinta membuka lebar matanya. Apa tadi? Iya sayang. Emang kenapa? Sama calon istri sendiri emang kenapa? Gak boleh. Ucap Nico malah kembali bertanya. Gak biasa aja mas. Biasa juga panggil Shinta gitu doang, kenapa tiba-tiba gak ada hujan gak ada petir manggil sayang? Udah ngerasa pantas aja sih panggil kamu sayang, hehe, balas Nico sambil duduk di samping Shinta. Gegara ada calon anak kita. Iya, itu salah satu alasan utama, tapi emang aku juga sayang sama kamu Shinta. Emang kamu gak sayang? Tanya Nico sambil menatap Shinta. Enggak, balas Shinta sambil geleng-geleng kepala. Masa? Terus gimana? Kamu terpaksa dong mau nikah sama aku? Hehe, serius amat sih bang. Aku mulai sayang juga kok sama kamu mas. Asal aku hanya ingin aku dan keluargaku bahagia, itu aja. Ungkap Shinta sambil menatap mata Nico. Aku janji akan selalu membuat kamu dan keluargamu bahagia. Iya tadi kenapa manggil? Mau seblak? Seblak yang kayak kemarin? Tanya Nico heran. Di tempat yang sama dan yang beli kamu. Kamu sendirian nanti aku gak mau. Aku nyuruh anak buah aja ya yang tadi beliin kita makan. Tanya Nico mencoba merayu Shinta. Gak mau. Maunya kamu yang beli. Oke, aku pergi. Nico berjalan mengambil kunci mobil dan terpaksa meninggalkan Shinta yang sedang ngidam seblak dan harus dia yang beli. Saat Nico berjalan ke parkiran, Vike masih memantau dan melihat Nico tak berada di apartemen tinggal wanita itu. Vike lalu berjalan ke depan pintu apartemen dan menekan tombol bel. Tak alam Shinta datang membuka pintu dan melihat penampakan nenek lampir dengan emosi yang menggebu-gebu. Hei, bilang aja lo siapa? Dibayar berapa sama Nico terus mau jadi pacarnya seketika? Ucap Vike dengan nada tinggi. Gak wajib saya cerita sama Anda, balas Shinta enak saja. Yang boleh memiliki Nico hanya aku. Dan kamu akan kuhancurkan jika terus bersamanya. Ucap Vike sambil menatap mata Shinta dengan tatapan sadis. Saya bukan wanita lemah yang gampang dihancurkan. Coba saja terus menghancurkan saya dan Anda yang akan hancur sendiri. Berani ya kamu? Aku lemparin ke bawah sana, mati juga kamu. Ucap Vika seperti orang kesurupan. Mending pergi, capek lo ngurusin hidup orang lain. Nico itu teman kecilku, kenal sejak kecil dan pacaran bertahun-tahun. Jadi kamu gak berhak rebut Nico dariku. Vika bahkan menunjuk wajah Shinta dengan tangan. Nyatanya aku pemenangnya, balas Shinta malas sebenarnya berdebat dengan Vika. Brengsek! Dasar wanita gila! Ucap Vika sambil menjambak rambut Shinta dengan keras. Apa-apaan sih kamu? Salah siapa kamu malah mendapatkan Nico? Tolong jauhin Nico, mau uang berapa? Mau rumah, mau apa kamu? Tanya Vika sambil terus menjambak Shinta. Aku gak mau apa-apa, lepasin. Oh sakit tau. Bilang dulu kalau kamu akan jauhin Nico, ancam Shinta sambil terus menjambak rambut Shinta. Gak mau. Dasar ya kamu. Hey stop.
Apa sih kamu, Vika, gatel banget jadi cewek, sudah kubilang aku gak mau lagi sama kamu. Kenapa terus mengganggu hidupku? Tangan Nico melepaskan tangan Vika yang masih saja menjambak Shinta. Tak membalas apapun, Vika pergi begitu saja dan meninggalkan Nico dan Shinta masuk ke dalam apartemennya. Nico langsung memeluk Shinta yang ketakutan dengan ulah sang mantan. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, Mas. Sakit aja kepalaku. Kenapa kamu gak balas? Tanya Nico sambil mengelus rambut Shinta. Gak lah, kalau aku balas gak ada bedanya aku sama dia. Lagian aku juga gak punya masalah kok sama dia. Ya udah, ayo masuk makan seblak dulu, ajak Nico kepada Shinta. Iya, Mas. Aku sangat senang bisa lepas dari dia, walau sakit juga sih, aku sudah mulai menerima dan mencintai dia. Ternyata dia berkhianat. Tapi setelah aku berpisah, aku sangat bersyukur. Ucap Nico ketika menemani Shinta makan seblak. Ini ya. Kalau wanita udah makan seblak, diajak ngobrol juga begitu ya. Hehe, enak banget tau, Mas. Harusnya kamu itu sekarang hindari makan yang begitu sayang. Makannya harus sayur, buah, daging yang sehat-sehat, bukan kerupuk dimasak sama makanan aneh-aneh itu. Iya, sesekali gak apa-apa kan, Mas, hehe. Kemarin udah, sekarang udah, namanya bukan sekali sayang. Di pagi hari yang cerah, Nico dan Shinta bersiap untuk menemui kedua orang tuanya. Pertama mereka akan menemui Pak Hendrik, lalu menemui Bu Ida, dan baru ke penjara bertemu dengan ayah Shinta. Kamu siap? Tanya Nico ketika menyetir mobil menuju rumahnya. Belum sih sebenarnya. Kamu cukup diam dan menemani aku. Mereka turun dari mobil menuju ke pintu rumah mewah milik keluarga Aditama. Nico berjalan menggandeng tangan Shinta sambil memberikan kekuatan untuk Shinta. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Maaf ya, Shinta, Om malah gak jenguk kamu. Gak apa-apa, Om, Shinta udah sembuh kok, balas Shinta sambil mencium tangan Pak Hendrik dan duduk di samping Nico. Alhamdulillah kalau gitu. Pak. Iya, Nico, kenapa kok kelihatan serius banget? Sebelumnya Nico minta maaf ya sama Papa. Nico sudah terlalu jauh melangkah dan berbuat di luar kendali Nico. Memang kamu kenapa? Shinta hamil anak Nico, Pak, udah 2 minggu. Apa?